Oke, Bapak Ibu, saya mulai dulu dengan slide ini ya. Jadi pertama, sebelum kita belajar QCC lebih dalam, kita harus mengenal dulu apa itu improvement ya. Jadi ya menurut referensi yang pernah saya baca ya, bahwa improvement itu dibagi dalam tiga hal. Ya, yang pertama disampaikan adalah mengembalikan ke fungsi sebenarnya. Ya, orang buang sampah ya masih melempar di lantai, masih melempar di tanah, dilempar sembarangan padahal tong sampahnya ada. Nah, ketika sampah itu dikembalikan ke tong sampah, itu sebenarnya sudah improvement. Ya, sederhana ya Bapak Ibu, mengembalikan ke fungsi sebenarnya. Kedua, modifikasi. Ya, masih ngomong tong sampah ya. Modifikasi itu adalah melakukan ya satu treatment sehingga ya aktivitas itu punya nilai tambah atau punya added value. Misal gitu ya, masih kaitan dengan tong sampah, dulu kita masih nginjek, masih mendorong, ya kalau bisa nanti ada remote-nya tuh. Remote-nya ditekan, mungkin orang-orang automation yang bisa buat, dia ngebuka sendiri, kita lempar sampahnya masuk, kemudian kita tutup. Ya, itu memodifikasi. Nah, kalau inovasi adalah level atau grade improvement yang paling tinggi. Ya, kenapa? Karena inovasi itu menciptakan yang belum ada jadi ada. Ya, sederhana. Ya, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Ya, ini grade-grade-nya improvement, Bapak Ibu harus bisa di apa ya, kita pahami dulu sebelum kita lari ke QCC, ya. Kemudian, ya, disampaikan adalah dari ketiga hal tadi, ya, dari ketiga hal tadi, ini merupakan bentuk improvement QCC, ya. Jadi orang Jepang ketika saya dahulu belajar QCC di perusahaan Jepang, mereka mengatakan ya narasumbernya mengatakan bahwa isi QCC itu mengembalikan fungsi yang seharusnya, memodifikasi sesuatu dan melakukan inovasi. Kalau kita melakukan satu dari tiga, kita sudah melakukan QCC Bapak Ibu. Ya, nyerempet-nyerempet ke metode yang lain, kita menyebutnya dengan suggestion system. Nah, sebenarnya suggestion system ya, suggestion system dengan QCC itu podo wae. Ya, isinya saja orangnya yang berbeda. Ya, suggestion system secara personil itu kurang lebih 1 sampai 3 orang, tetapi QCC lebih dari 3 orang. Jadi satu individu, satu lagi berkelompok. Ya, harus dipahami dulu nih Bapak Ibu. Ya, nanti kalau pada kesempatan lain ada timing yang pas, mungkin saya bisa sharing tentang suggestion system atau sistem sumbang saran ya. Oke, kita lanjut. Nah, QCC ya dalam definisinya itu diartikan adalah ya kelompok kecil 5 sampai 10 orang dengan suatu lingkup kerja yang sama dan sukarela. Ya, Bapak Ibu pahami keywordnya, lingkup kerja yang sama dengan sukarela dan bareng-bareng melakukan pengendalian dan perbaikan mutu secara berkesinambungan melalui pertemuan yang teratur. Ya, jadi kata kuncinya sederhana aja, melakukan improvement berkelompok melalui pertemuan teratur. Ya, Bapak Ibu perlu dipahami ya definisi dari QCC dan ya biasanya dibantu oleh teknik-teknik quality control yang sederhana. Biasanya memakai teknik-teknik statistik, ya grafik-grafik dan seterusnya. Ya, nanti kita bahas. Kemudian ya kenapa sih gitu ya Bapak Ibu, kenapa sih atau apa sih yang mendasari QCC itu perlu diterapkan? Ya, banyak hal ya, tetapi salah satunya adalah wadah ya yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan untuk memberikan sumbangsih ya ide, saran dan seterusnya ya. Yang kedua adalah sarana pembangkit kesadaran ya. Yang terakhir wadah yang menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya untuk disumbangkan ke perusahaan ya. Saya rangkum tiga hal tersebut begini ya. Kalau nanti sudah masuk Bapak Ibu di meeting-meeting QCC itu ada yang disebut tema leader. Ya, tema leader itu artinya pemimpin yang kita tunjuk ya mengawal improvement dengan tema tertentu. Dan itu nggak gampang jadi tema leader. Bapak bayangkan Ibu, ya misal satu tim 5 sampai 10 orang, ya ketika tim itu diminta untuk brainstorming, oke apa pendapat kamu, ya. Ketika kita putar itu anggota apa pendapat 1, 2, 3 sampai 10 dan mungkin saja ya mayoritas tidak bisa memberikan sumbang saran. Itu leader atau tema leader diperas ya otaknya untuk membangkitkan gimana nih supaya brainstorming itu hidup ya. Brainstorming itu hidup apa sih cirinya gitu ya? Ya mereka memberikan sumbang saran. Dan di situ Bapak Ibu tema leader diuji.
Ya, pertama dari timnya yang nggak mau ngomong atau nggak bisa ngomong, atau ketika mengeluarkan pendapat mungkin menurut tema leader ini remeh-temeh. Ya, hati-hati. Ya, jangan pernah menjudgment ide atau sumbang saran tim dengan kalimat remeh-temeh. Aduh, ide lo recehan nih, apa sih? Ide kita nih dolaran. Lawan kata recehan kan dolaran ya Bapak Ibu. Ide lo yang dolar-dolar dong, artinya yang Yahut, yang mahal. Hati-hati. Ya, setiap member melakukan ide, melakukan pendapat, penyampaian pendapat, langsung tangkap dengan kalimat good job. Gue suka ide lo. Ya, tetapi nanti yang kita pakai, yang ide yang mana kita lihat suara mayoritas seperti apa. Ya, itu tema leader yang bijaksana. Ya, sekalipun nggak ngeluarin pendapat, jangan sampai Bapak Ibu melemahkan semangat orang yang tadi nggak berpendapat. Ya, jadi sama dalam apa ya, dalam hidup mungkin ya. Nggak semua orang ya itu bisa ngomong. Ya bisa ngomong bukan berarti saya manggil ya, oh Mbak Siva, Pak Putra, Pak Andri, nggak begitu. Bisa ngomong tuh artinya di ruang publik, dalam satu event resmi, terus diminta pendapat. Itu nggak semuanya Bapak Ibu bisa ngomong. Walaupun sekalipun di luar meeting dia cerewet banget gitu ya, itu belum tentu. Itu di situ harus dihargain. Ya, begitu pas langsung bilang, oke bro, lo pas ya, oke next siapa, terus muter lagi. Ya, nanti akan kena lagi tuh di orang yang nggak berpendapat tadi. Itu ketika kita putar terus Bapak Ibu, secara psikologis dia akan bilang, waduh gue malu nih nggak ngasih pendapat. Ya sudahlah akhirnya mengeluarkan, walaupun mungkin ya mungkin menurut tema leadernya, aduh pendapat lo kok biasa aja gitu ya, mungkin seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian Bapak Ibu, kenapa kita harus ber-QCC? Tujuannya ngapain sih? Ya, meeting-meeting mungkin antara seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali, ya. Bahkan orang bilang ngapain tuh QCC? Kita nih kejar target dong, ya. Orang ketika ini saya dapat satu apa ya? Dapat satu inspiring ketika tahun 2019 ya. Saya mengisi salah satu event namanya Leader Creates Leader di salah satu BUMN plat merah di Indonesia. Ya, di situ salah satu apa ya, saya bilang petingginya ya menyampaikan begini Bapak Ibu. Kalau kita ya selalu atau melulu ya selalu berpikir hanya day to day operation, artinya tiap hari begitu aja rutinitas itu aja ya. Tinggal tunggu ya bahwa perusahaan atau bisnis kita akan stagnan. Saya ulang ya kalimatnya pelan-pelan. Ketika kita hanya terbiasa melakukan day to day operation, dalam bisnis, dalam organisasi, atau bahkan startup yang kita awal, maka tinggal tunggu bisnis kita akan stagnan. Ya, karena day to day operation itu begini. Oke, hari Senin keluar rumah, oh udah kerja. Yang kerjanya hitung duit, yang kerjanya melakukan pembelian, yang kerjanya ngirim barang, begitu aja sampai tua. Tetapi tidak pernah dalam benaknya berpikir tentang perubahan, improvement, dan seterusnya. Ya, jadi lakukan. Ya, menurut saya anggap oke lah ini pimpinan di salah satu BUMN tersebut lakukan improvement, lakukan breakthrough, ya lakukan terobosan. Ya, jadi SOP, work instruction, ya yang sudah berlaku itu bukan kemudian barang mati yang kita pakai seumur hidup. Review masih efektif nggak? Review masih bisa kita berlakukan nggak hingga hari ini? Ya, apalagi dengan pandemi itu banyak Bapak Ibu perusahaan itu mereview SOP biar relevan dengan kondisi pandemi. Ya, saya bahkan membantu klien di era pandemik itu mereview hampir ratusan WI, ya hampir ratusan SOP karena sudah tidak relevan dengan kondisi pandemik. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi, ayo ketika kita berpikir improvement, jangan terus-terusan kita selalu melakukan day to day operation tok. Ya, harus pakai tok gitu ya supaya kita ingat berarti nggak perlu hanya day to day operation saja. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Di sini banyak sekali tujuan QCC, tapi mungkin yang terakhir saya highlight saja menampung ya secara optimal seluruh ide dan saran yang tumbuh dan berkembang di kalangan karyawan. Ya. Ini mengingatkan saya membantu satu klien gini. Di perusahaan itu sangat tersumbat ide dan saran, ya. Akhirnya saat itu saya rekomendasikan terapkan sistem sumbang saran. Kenapa? Karena sistem sumbang saran itu sederhana. Awalnya bikinkan kotak tanpa nama, ya dia bebas sesuka hatinya menuliskan menyarankan apa aja ke perusahaan ya masukkan ke dalam kotak nanti siapa yang diminta untuk memimpin apa namanya mengawal isi kotak saran itu kemudian dibuka ya nanti akan dibacakan gitu ya kalau memang bermanfaat bagi perusahaan nanti dicari tahu siapa yang membuat ide ini
kemudian presentasi di depan CEO kalau memang masuk akal, kemudian suruh dilakukan, ya, eksekusi. Ya, kemudian ada satu komitmen, oke, kalau Anda berhasil rewardnya sekian. Ya, perusahaan malah menantang ya, buat perusahaan yang apa ya, saya bilang cinta improvement gitu ya, selalu akan memberikan challenge ke karyawannya. Ya, karena perusahaan sadar siapa lagi yang memikirkan bisnis perusahaan kalau bukan orang yang ada di dalamnya. Saya nggak bilang karyawan, semua orang yang ada di dalamnya, even itu seorang business owner. Ya, bahkan business owner itu kalau perlu satu hari 25 jam, ya, kemudian satu minggu 8 hari, satu bulan 35 hari dia akan lakukan. Ya, jadi seorang pebisnis itu justru akan sedih ya pada saat tanggal gajian. Ya, kalau karyawan tanggal gajian happy. Seorang business owner itu justru tanggal gajian itu udah, waduh, oh, dananya kurang. Waduh, dari mana nih? Finance gimana? Bisa ada yang kita tekan? Purchasing kita tunda dulu, pembayaran ke vendor, pembayaran ke supplier, semua dikerahkan. Ya, tetapi business owner akan happy, akan senyumnya berkembang ketika profit and loss report menunjukkan angka yang positif, artinya untung. Oke, Bapak Ibu, jadi semua ada suka dukanya ya. Kita ambil peran masing-masing. Kemudian manfaat bagi karyawan perusahaan. Saya selalu Bapak Ibu menyandingkan karyawan dengan perusahaan supaya apa? Tidak berat sebelah. Ya, kalau hanya bagi perusahaan aja, maka karyawan akan bilang, aduh buat gue mana dong Pak Bos. Tapi kalau bagi karyawan aja, wah, perusahaan udah memfasilitasi tetapi tidak ada keuntungan. Saya bilang nothing. QCC hanya sebagai judul aja, hanya slogan di spanduk-spanduk. Ya, jadi biar fair, kedua belah pihak harus kita berikan advantages-nya. Ya, nah di karyawan salah satunya kita lihat meningkatkan kemampuan pribadi. Ya, kalau kata orang HRD, interpersonal skill, berani mengungkapkan pendapatnya, bahkan nanti ada berani presentasi, berani mempertahankan pendapat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua bagi karyawan menemukan persoalan dan memecahkan. Ya, ada orang yang berani ngumpulin masalah, berani ngumpulin komplain, tapi tidak pernah berpikir tentang solusi. Ya, QCC nyediain, Bapak Ibu. Ya, makanya saya tantang nih Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, ya. Jika Bapak Ibu ada di korporasi, ya, ini iseng, praktekin deh di departemennya dulu. Jadi jangan di company, ya. Di departemennya bilang, guys, saya ingin umumkan sesuatu. Kalau kalian mau komplain, silakan sampaikan ke saya. Misal Bapak Ibu di departemen head gitu ya, sampaikan ke saya, tapi tolong siapkan solusinya. Ya, Bapak Ibu iseng aja nih, misalnya dari dana pribadi ya, Bapak kasih challenge dan Ibu kasih challenge gini. Kalau ada yang komplain nyediain solusi, gue kasih silver queen 1. Ini misal, ya maaf ya saya nyebut brand ya, ini bukan mengendorse tapi paling gampang ya, karena coklat itu makanan yang mungkin bagi yang penyakit gula nggak bagus, tapi ada satu prestise ya. Orang kalau udah dibegitukan, waduh gue mau komplain tapi nyediain solusi ya. Ya, kalian sediain solusi kalau mau dapat silver queen. Ya, tapi kalau enggak, sorry saya nggak bisa kasih. Ya. Nah, ada kalanya mindset itu perlu ditanamkan supaya Bapak Ibu ya, bahwa Anda kalau cuma mau komplain, ya sekali lagi cuma mau komplain, office boy pun bisa. Ya, kalau Anda ada di sini duduk di level staff, sama dengan seorang office boy, buat apa Anda bekerja? Bukan saya bilang office boy jelek ya, bukan. Secara struktur, ya kita udah dibagi-bagi tugas. Apa Anda mau yang staff, gantian sama office boy ya, oke mulai besok Anda nyuci piring, nyuci gelas, gosek kamar mandi, dan seterusnya. Yang OB-nya itu nanti belajar bubut, belajar milling, ya, belajar ngelas, belajar komputer, dan seterusnya. Kan nggak mau begitu. Nah makanya harus beda. Ya, jadi kalau Anda mau komplain, sediain solusinya. Silver Queen Anda dapat. Ya, mungkin dengan hal-hal kecil sebenarnya kita udah membentuk watak-watak improvement. Ya, karena bukan hanya di perusahaan Bapak Ibu ya, saya bilang di Indonesia. Ya, watak orang Indonesia itu mohon maaf sekali gitu ya, sudah banyak yang melakukan survei, banyak yang berani komplain tapi tidak pernah mau mikirin solusi. Walaupun ya ada juga yang berpendapat loh, kan Anda semua yang memikirkan solusi, saya kan cuma memang tinggal ngelempar masalah, ngelemparin komplain aja ya. Kalau warga Indonesia it's okay lah dalam konteks tertentu, tapi ini korporasi ya, perusahaan, maka harus pikirin ya supaya gini loh Bapak Ibu ya. QCC itu kan enaknya gini, Anda nyari masalah Anda dapat hadiah. Ya, betul nggak nih Pak Andri, Bu Devi, Pak Waluyo ya. QCC kan gitu, Anda nyari masalah dapat hadiah. Coba di lingkungan masyarakat. Bagaimana Mbak Siva kalau di daerah Mbak Siva orang nyari masalah nih, itu kira-kira dapat hadiah atau dapat bogem mentah? Dapat bogem, Pak.
Ya, dapat bogem gak usah jauh-jauh. Anda ambil aja sendal jepit tetangga itu cari masalah. Ya, atau Anda sholat Jumat tukar sendal, ya, kayak gitu loh. Atau bawa satu, pulangnya bawa dua. Itu namanya cari masalah. Ya, enaknya QCC gitu. Oke, bagi perusahaan kita lihat membangkitkan rasa partisipasi dan prestasi, ya, mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas. Jadi intinya bagi perusahaan ketika Anda ber-QCC, maka revenue yang didapat perusahaan. Tapi ketika karyawan yang melakukan QCC, perusahaan akan memperhatikan karirnya, gitu kan ya, juga akan memperhatikan apa reward sebagai apa, sebagai tanda terima kasih, ya. Kalaupun nih, maaf banget, kalaupun finansialnya pun nggak cukup untuk memberikan reward, saya yakin perusahaan memikirkan apa yang bisa diberikan, even bukan dalam bentuk uang, ya. Traveling ke luar negeri, pelatihan gratis, oke, atau katakan ada insentif tambahan, misal, ya. Saya rasa ini hal-hal yang bisa dipikirin oleh perusahaan. Nanti di slide-slide akhir saya akan kasih apa ya, beberapa alternatif reward itu bentuknya seperti apa aja, ya. Oke, cara membentuk QCC. Tadi saya udah bilang QCC adalah kelompok, ya. Maka kurang lebih Bapak Ibu anggotanya 5 sampai 10 orang. Kemudian dia punya fasilitator, ketua kelompok, sekretaris. Ya, kemudian dibentuknya spontan dan sukarela oleh karyawan yang melakukan kerja sejenis. Misalnya satu departemen, satu divisi, atau bahkan satu section. Ya, dan yang paling penting, Bapak Ibu terdaftar dalam kesekretariatan program QCC. Ya, karena kalau tidak terdaftar, Anda akan dianggap melakukan improvement, tapi perusahaan nggak tahu. Ya, hati-hati ya. Jadi sekretariat itu ibaratnya wakil perusahaan yang ditunjuk untuk mengawal kegiatan QCC. Ya, jadi kalau koordinatornya mengumumkan bahwa oke, tolong lapor, tolong daftarkan idenya, lakukan. Ya, jadi kalau nggak didaftarin tapi ngoceh-ngoceh di belakang, oh gue udah mengimprove perusahaan, gue udah melakukan improvement, tapi nggak terdaftar. Ya, mungkin iya melakukan improvement, tapi Anda ilegal karena nggak terdaftar. Ya, gimana Anda mau dapat hadiah, daftar aja juga enggak. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya, kemudian perlu menetapkan ini bagi yang pemula, Bapak Ibu, ya, nama kegiatannya apa? Ya, cari ya tagline atau penyemangat atau apa sih yel-yel apa silakan ya. Tentukan ya masing-masing koordinator di perusahaan program QCC PT apa misalnya. Ya. Misalnya katakan program QCC PT Duta Nichirindo Pratama misalnya. Ya, atau katakan program QCC PT Ogah Mundur misalnya, ya. Itu seperti itu. Terus satu lagi tema. Ya, Bapak Ibu, tema itu membangkitkan semangat, gairah. Ya, di situ dikatakan salah satunya ya kita lihat nih di slide itu. Kobarkan semangat perbaikan yang berkesinambungan sebagai budaya kerja dalam proses meningkatkan produktivitas. Ya. Jadi ibaratnya apa ya? Kalau Bapak Ibu suka nonton film ya, ada film tapi nggak ada judul. Ya, jadi kalau kita mau bilang temannya, Mbak Siva, ayo kita nonton yuk. Film apa? Filmnya nggak ada judul, tuh kayaknya nggak asik gitu ya. Tapi kalau dibilang misalnya, oh bangkit dalam kubur, waduh, ya beranak dalam hutan misalnya kayak gitu-gitu. Ini bikin seru orang-orang yang suka horor, ya. Itu. Apalagi kalau kita bicara film-film horor luar negeri itu jauh lebih serem ya penggarapannya apa ya hampir mendekati kenyataan kadang-kadang ya. Oke, next. Kemudian ditanya, QCC itu berapa apa ya kalau bahasa orang Jepang tuh cycle ya berapa kali sih perputarannya gitu ya minimal itu 6 bulan sekali ya suggestion system bisa 3 bulan sekali ya artinya apa satu cycle itu artinya apa satu cycle berarti sebuah tema Bapak Ibu harus sudah dikelarkan ya puncaknya atau finalnya itu dalam bentuk konvensi ya atau tadi saya sebut di awal-awal saya ada satu sertifikat namanya quality convention ya jadi quality convention itu puncaknya kegiatan QCC di sebuah perusahaan yang dilombakan untuk kita lihat siapa pemenangnya ya jadi itu satu cycle ya gitu loh kalau sudah lewat 6 bulan oke kita nanti masuk cycle baru misalnya Bapak Ibu mau break dulu sebulan oke setelah itu baru kita mulai lagi cycle kedua ya selanjutnya apa Bapak Ibu tadi dilakukan ya dalam definisinya QCC dilakukan meeting secara kontinu ya. Nah, ini saya hanya mensuggest
semua disesuaikan dengan kondisi operation Bapak Ibu dalam perusahaannya. Ya, suggestion saya adalah 1 minggu 2 kali meeting, durasinya cukup 60 sampai 90 menit. Ya, contoh ya. Jadi yang pernah saya lakukan dan pernah saya suggest ke klien ya. Kalau Bapak Ibu kerja 8 sampai 5 ya, ini kan meetingnya katakan 1 jam aja ya. Ambillah katakan setengah 8 sampai setengah 9. Ya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kerja normal 8 ke 5. Pokoknya 8 jam seminggu ya, 8 jam sehari. Nah, saya bilang setengah 8 sampai setengah 9. Artinya ya, waktu karyawan masuk jam 8 tapi sudah datang setengah 8. Ya. Kemudian 8 ke setengah 9, waktu perusahaan yang dikalahkan. Saya ulang ya, setengah 8 sampai jam 8 itu waktu karyawan dikalahkan. Aduh, harusnya masih nyari nasi uduk, nyari pisang goreng, gue harus meeting QCC. Oke. Jam 8, perusahaan udah bilang, Anda mulai kerja loh, 8 tank nih, 8 tank gitu ya. Tapi 8 sampai setengah 9 dipakai untuk meeting QCC. Ya buat saya, ini salah satu pilihan bijak. Karyawan dikalahkan setengah jam, perusahaan dikalahkan setengah jam. Fair. Atau di akhir waktu. Ya, contoh, harusnya pulang jam 5. Tapi setengah 5 sampai setengah 6 meeting. Setengah 5 sampai jam 5 waktu perusahaan dikalahkan. Jam 5 harusnya karyawan pulang, tapi ditunda setengah jam, setengah 6 baru pulang. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, mau pakai yang mana? Buat saya pilihan bijak. Tapi kalau perusahaan bilang 1 jam di tengah-tengah waktu kerja, yang monggo. Ya, selama perusahaan ketok palu, udah silakan kita jalan. Oke, ini ya pilihan waktunya. Berikutnya, orang bilang ya sebuah agenda atau project tanpa planning maka akan berantakan. Ya, di sini disampaikan Bapak Ibu bikinlah semacam project timetable. Ya, misalnya di sini disebutkan sosialisasinya kapan, trainingnya kapan, ya. Ini perlu dilakukan. Ya. Kemudian fase keduanya di kick off kapan pembukaan, penentuan tema kapan, meeting mingguan kapan, sampai di sini nomor atau Romawi 4 disampaikan konvensinya kapan. Kita bikinkan matriks. Nah, tanda kuning ini waktu-waktu tersebut. Ya. Jadi buat seorang koordinator, ya Bapak Ibu perlu diperhatikan, bisa mengawal timnya dengan baik karena kita punya planning. Ya, jadi bikinkan planningnya. Kemudian tempat pelaksanaan di mana? Ya paling murah, meriah ya di lokasi kerja. Ya, mau di ruang meetingnya atau langsung di area kerjanya silakan. Ya. Kemudian peserta. Siapa yang dimaksud peserta? Ya, jadi semua karyawan yang ada di perusahaan. Nah biasanya ya top manajemen dan direksi dikecualikan atau bahkan jajaran manajerial dikecualikan. Kalau perusahaannya kecil, biasanya sih dilibatkan ya sebagai member atau anggota. Ya. Nah setelah kelompok terbentuk, Bapak Ibu pastikan punya nama kelompok. Ya, maksud kelompok dibentuk nggak ada nama. Ya, seperti kita yang sudah berkeluarga, lahir anak, gimana namanya? Udah biarin tanpa nama. Oh, gimana manggil dia? Ya, jadi anak lahir tanpa nama itu agak lucu. Dan juga sama kelompok atau apapun tanpa nama tuh nggak cihuy ya. Terus buatkan moto. Ya, moto ini sangat penting Bapak Ibu karena mengingatkan kita pada kelompok kita sendiri. Ya, misalnya apa ya? Maju terus atau profit terus dan seterusnya. Kita sampaikan di lembar kertas tersebut ya. Kemudian tentukan fasilitator atau ketua, sekretaris dan anggota. Ya, karena sebuah tim, sebuah kelompok akan kocar-kacir tanpa komandan. Sudah bisa dipastikan. Ya, harus punya ketua ya supaya bisa dikawal, yang nggak disiplin ya, oke lah boleh lah dijewer-jewer dikit lah ya. Kemudian teknik pelaksanaan ya. Jadi setelah nentuin waktu pertemuannya ya katakan tadi seminggu 2 kali ya. Terus kemudian kelompok menentukan tadi ya ketua, sekretaris ya, kemudian anggota-anggotanya ya. Kemudian fasilitator yang sudah ditunjuk ya di kelompok itu kemudian menentukan tema. Ya. Nah, aturan kita dalam QCC itu menerapkan 8 langkah QCC selama 6 bulan. Ya, nanti kita lihat 8 stepnya apa aja ya. Nah, ini 8 stepnya Bapak Ibu. Ya. Jadi, menjalankan QCC itu tetap dalam kerangka formil. Ya, bukan kita meeting QCC itu meeting gosip-gosip ya atau menggosipkan bawahan atau menggosipkan atasan. Ya, itu dihindari kalau nggak fokus nggak kelar. Saya jamin nggak kelar. Banyak peristiwa itu terjadi hanya karena nggak fokus. Ya. Oke, 8 step PDCA kita lihat planningnya kita buat, nentuin tema, kemudian target, analisa kondisi yang ada, analisa sebab akibat,
rencana perbaikan, ya, pelaksanaan perbaikan, evaluasi hasil, dan standarisasi serta rencana berikut. Ya, nah kemudian Bapak Ibu setelah 8 step dilakukan, ya, setiap kelompok menyusun laporan. Ya, baik laporan menjelang penjurian lapangan. Penjurian lapangan ini boleh saya bilang babak tengah, ya, bukan babak akhir, babak tengah. Ya, lolos penjurian lapangan dia berhak ikut lagi ke konvensi. Tapi kalau perusahaan kecil, kelompoknya sedikit, sudahlah. Yang ikut penjurian lapangan, walaupun katakan kurang bagus, dia tetap diberi kesempatan sampai ke konvensi. Ya, kalau kelompoknya besar, sistem gugur, nggak lolos dari penjurian lapangan, nggak berhak ikut ke konvensi. Ya, tetapkan aja sebijaksana mungkin. Ya. Nah, jadwal rencana dan kegiatan ini sebagai salah satu contoh aja, Bapak Ibu. Sebelah kiri ini 8 step PDCA-nya, kemudian di sebelah kanan adalah waktunya. Saya yakin Bapak Ibu sangat mahir ya membuat hal-hal seperti ini, ya. Kemudian nomor 1, ya, kita masuk ke yang namanya step 1, yaitu menentukan tema. Ya, oke. Saya visualisasikan ke Bapak Ibu, ini misal saya berada dalam kelompok, ya, sedang meeting. Ya, katakan tim saya 5 sampai 10 orang, saya fasilitator. Ya, fasilitator itu adalah orang yang pangkatnya paling tinggi di timnya QCC. Ya, ini 10 orang ini kumpul ya, melingkari ruangan saya ini, ya. Kemudian saya lakukan brainstorming. Ya, jadi kalimat menginventarisir masalah itu begitu. Ya, saya buka, oke guys, kita mau QCC, ya, kita diminta mencari masalah dan kita lakukan solusi, kita carikan solusi. Ya, satu-satu saya tanya. Oke, A, idemu apa? B, apa? C, apa? Terus ya. Sekretaris saya suruh mencatat siapa saja yang memberikan ide. Mau idenya konyol, nggak konyol, pokoknya tulis. Tapi ingat, ya, idenya tetap harus yang sopan, kemudian memang berguna bagi perusahaan. Ya, ini kita perlu lakukan identifikasi ya. Kalau di step ini disebut brainstorming, ya, tukar pendapat ya. Kemudian yang kedua melakukan pengelompokan atau stratifikasi. Ya, dari sekian, kalau misal gini ya Bapak Ibu, 10 orang kumpul brainstorming ngasih ide, minimal saya dapat 10 tema. Ya, saya anggap idenya berlainan, jadi 10 tema. Kalau sama ya sudahlah, masukkan di kelompok yang sama. Oke. Habis itu dilihat evaluasi masalah, kita tanya, oke guys, kita ada 10 ide dari 10 kalian yang hadir di sini. Menurut kalian, kan ini satu departemen nih, berarti tahu masalah-masalah yang terjadi, ya. Dari masalah yang diangkat oleh kalian, mana yang paling buruk kondisinya? Ya, saya sebagai fasilitator kan harus memancing tema apa yang saya mau angkat. Ya, sesudah mereka brainstorming, wah gini, akhirnya ketemu misalnya katakan Pak, 3 terbesar ini setelah di ranking. Nah langsung tuh yang terakhir di step 1 adalah penentuan tema, udah lakukan. Ya, jadi misalnya kita udah saring 3 besar, oke ranking 1 ya kita bawa jadi tema, oke kita tentukan. Dapat tema ya Bapak Ibu, masuk tema kedua. Sorry, maksud saya gini, ya ini contoh ya, di slide saya bahkan hasil brainstorming sampai 30. Ya, ini real saya ambil ketika saya masih sebagai employee di sebuah perusahaan. Jadi ini kalau nggak salah tim engineering, orangnya cuma ya 10, 9 sampai 10 orang, tapi satu orang ngeluarin lebih dari satu ide. Makanya jumlahnya hampir 30. Ya. Nah, setelah dikelompokkan, misalnya seperti ini, ya, bubut, assembly, packing, terus sampai cutting raw material, kita kelompokkan jenis masalahnya, kemudian kita prosentase. Ya. Nah, dari ya tabel ini yang lalu kita grafikan, itu terlihat yang paling tinggi itu adalah apa? Masalah ke terakhir yang nilai bobotnya adalah 27%. Ya, angka ini perlu Bapak Ibu dilakukan supaya kenapa? Kita bisa bilang ini loh masalah dominan. Jadi QCC itu nggak bisa bilang gini, dominan berapa persen? Aduh, berapa ya? Nggak tahu tuh angkanya, itu lemah. Ya, kelompok QCC yang seperti itu bakalan jangankan konvensi, penjurian lapangan aja nggak bakal masuk. Jadi kalau kita ditanya, berapa persen masalah Anda sering terjadi? 27% Pak, ini datanya. Ya, QCC itu harus gitu, by numbers. Ya, kasih angkanya berapa. Ya, karena QCC nggak bisa tuh, aduh kata si Badu begitu Pak, kata si Supri begitu, nggak bisa tuh. Ya, oke. Kemudian setelah dilakukan evaluasi masalahnya, ya dari tingkat kesulitan, hubungan dengan target, perkiraan waktunya, biayanya berapa, perkiraan hasil nih kira-kira akan dapat berapa, terus juga tingkat pemahaman anggota. Ya, ingat Bapak Ibu, jangan pernah memaksa tim kita yang nggak mampu untuk diajak ke langit. Ini ilustrasi saya. Jadi kita harus melihat plus minus tim kita. Waduh, kalau saya betot ini kenceng larinya ini banyak-banyak yang ketinggalan. Ya, sesuaikan dengan kemampuan.
Ya, walaupun katakan fasilitatornya pinter banget, hebat banget, hati-hati. Anda bawa orang. Kalau Anda mau begitu, Anda masuknya di suggestion system, bukan di QCC. Ya, jadi harus hati-hati ya. Hati-hati mengelola tim. Ya, ini belajar pelan-pelan jadi big boss. Kalau kelompok yang kecil ditambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi jadi banyak. Ya, kalau udah banyak-banyak mimpin orang, udahlah itu si CEO udah tinggal tanda tangan aja. Ya. Terakhir adalah tingkat kepentingan. Bapak Ibu kalau pernah belajar satu problematika ya, jadi ada yang namanya penting mendesak. Itu ada tuh bukunya tuh sampai bikin 4 kuadran. Ya, penting nggak mendesak, mendesak penting ya kan. Yang diutarakan adalah sangat penting dan sangat mendesak. Itu biasanya ada di kuadran 1 tuh. Ya, itu yang harus segera diberesi. Ya, baca deh Bu, Bapak, Ibu, literaturnya banyak sekali tuh kayak gitu ya. Oke, evaluasi masalah dapat ya. Kita tentuin temanya. Nah, di contoh ini, begitu tadi brainstorming, dilakukan identifikasi, muncul temanya yang saya beri dengan warna merah. Ya, di sini disampaikan pembuatan ya alat bantu input dan output feeder conveyor pada sewing mesin. Ini kebetulan perusahaan ini adalah manufacturer untuk mensupport customer oil and gas dan mining. Ya, kita tahu mining itu sangat komponen utamanya itu adalah sebuah conveyor dan aksesorisnya begitu banyak. Jadi nyebutnya waktu itu perusahaan ini adalah support untuk conveyor dan aksesorisnya. Ya, alasan pemilihan tema harus disampaikan Bapak Ibu. Ya, misalnya dapat mempercepat proses, kemudian efektivitas kerja, menciptakan lingkungan yang teratur atau apapun silakan. Ya, oke, step 1 selesai. Kita masuk step 2, menentukan target. Ya, banyak referensi mengatakan menentukan target itu dengan asas SMART. Ya, gampang diingat dan artinya pun gampang dicerna. Ya, smart, cerdas nih. Ya, nah smart ini artinya singkatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah spesifik. Hati-hati ya, nentuin target harus spesifik. Nah, apa yang spesifik ya? Di sini dijelaskan adalah spesifik yang ingin ditargetkan. Jadi tadi ya kalau kita lihat ya, saya mundur sedikit ya. Pembuatan alat bantu input dan output feeder conveyor ini kita mau targetkan berapa persen? Ingat ya, menentukan target berapa persen juga bukan BIM salah BIM. Waduh, habis mimpi nih Pak, ketemu nenek gayung saya di BKT kayaknya sih 40% ya. Nah, jangan sampai tuh ketemu nenek gayung tentuin target. Atau ketemu kakek ompong nih Pak, kayaknya 70%. Waduh, ngeliat ompongnya 70% gitu. Gimana caranya gitu ya? Tetap harus by numbers. Ya, diukur, oke Pak, dulu rejection-nya sekitar 25% Pak. Bagaimana? Ya udah, kita turunkan deh antara 15 sampai 20%. Ya, rejection itu berarti diturunkan. Ya, jangan pemahamannya salah, rejection ditingkatkan. Wah, tuh tim bisa dicoret langsung tuh sama koordinator QCC. Kok rejection ditingkatkan? Rejection itu diturunkan. Tetapi produktivitas ditingkatkan. Ya, jadi jangan sampai salah penyampaian kata-kata ya, Bapak Ibu. Yang kedua measurable. Ya, harus dapat terukur. Ya, jadi kalau ditanya, oke, Anda punya solusi itu ya, oke, Anda mau reduce berapa persen? Waduh, berapa ya? Nah, jadi cara ngitungnya aja atau menjawabnya aja nggak yakin. Nah, itu belum teruji tuh ya. Lakukan studi itu ya. Yang berikutnya adalah achievable. Ya, harus bisa dicapai ya. Memang beberapa orang kadang ya menyampaikan ini pengalaman klien-klien kami ya Bapak Ibu. Si bos tuh kalau nentuin kayak nggak dipikir-pikir tuh Pak, sekian persen gitu kan. Nah, biasanya ya seorang atasan menentukan target itu pasti ada hitungannya. Karena gini loh, kita ngomong seorang sales deh ya. Kalau atasan memberikan target yang tidak mampu dicapai, udah pasti nggak dicapai, dia sendiri nggak akan dapat keuntungan. Karena sistem pembagian bonus insentif, seorang atasan loh ya, dia akan kecipratan atas achievement bawahan. Ya, karena saya berapa kali men-setting sebuah namanya commission scheme. Jadi skema komisi itu seorang atasan katakan level manager itu akan dapat cipratan revenue dari para penjualan daripada salesnya, salespersonnya, salesman-nya atau sales girl-nya kita bilang. Ya, jadi kalau dia memberikan target yang nggak masuk akal, dia sendiri nggak akan dapat keuntungan. Ya, jadi tolong diperhatikan gitu loh. Ya. Kemudian yang R adalah realistis. Ya, kadang-kadang oke Pak, biar kita tuh semangat gitu ya, targetnya kita tinggiin, iya, tapi maksudnya tetap realistis. Ya, jangan sampai kita menentukan target yang wah, gue sengaja nih bikin target biar anak buah gue nggak kecapai.
Buat apa? Jadi kayak main dagelan gitu ya. Menciptakan target, tapi nafas di awalnya itu udah bilang supaya anak buah saya nggak tercapai. Mau ngapain kita berbisnis, berorganisasi, tapi kita nggak yakin tercapai. Atau bahkan memang sengaja untuk supaya nggak kecapai. Ini kan buat saya bisnisnya bisnis dagelan gitu loh ya. Gitu loh. Jadi nggak ada manfaatnya gitu ya. Yang terakhir adalah time frame. Jadi gini maksud saya time frame. Bapak Ibu dibatasi 6 bulan. Ya, pikirkan improvement itu jangan lebih dari 6 bulan. Kalau 6 bulan Bapak belum selesai, nggak boleh ikut konvensi. Ya, Bapak Ibu ya, bayangkan orang belum kelar mau ikut konvensi. Nanti kalau kata koordinator, lu yang mau diomongin apa? Selesai aja belum. Ya, tapi nih, saya ada tips ya di time frame. Kalau ada satu tim, dia membawa atau mengawal tema yang nggak kelar dalam 6 bulan. Karena ada mungkin terlalu complicated, Pak, kayaknya setahun. Nah, keluarkan dari QCC. Maksudnya gini, dia pisahkan ya, biarin dia selesaikan, tapi ini ada treatment khusus dari perusahaan. Kalau lo goal, lo target, ada hadiah yang khusus. Karena mungkin terlalu complicated masalahnya. Atau bahkan ini bukan cuma masalah departemen, masalah perusahaan. Ya rasanya nggak adil kalau dia nggak kelar 6 bulan, berarti kan nggak boleh ikut konvensi. Nah orang-orang kayak gini terpatah semangat, aduh tim kita terlalu panjang, tapi ini penting misalnya. Nah itu koordinator harus sensitif, Bapak Ibu melihat ya. Pisahkan, laporkan ke CEO, Pak kondisinya atau Ibu gini 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 gini, mohon kebijakannya gini 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 gini. Ya koordinator yang harus maju. Ya kalau nafasnya itu improvement dan lebih dari 6 bulan, dia harus pakai treatment khusus. Ya jadi terbuka nih bagi si pelaksana gizi. Oh oke, kita ternyata dikasih wadah. Ya kalau di bawah 6 bulan, wadahnya apa? Suggestion system dikelompokin. Ya karena masalah itu kan cuma dua, Bapak Ibu, sederhana atau complicated. Betul nggak? Coba deh pikirin deh. Masalah itu sederhana, bahkan masalah hidup juga cuma dua, sederhana sama complicated. Oke, paham ya? Jadi smart kita dapat nih tema kedua, step kedua. Oke, step ketiga seperti apa? Ya, oh, oke, masih step 2 tadi disampaikan bahwa targetnya 50% akan apa di sini? Akan ditingkatkan. Ya, di sini tertulis adalah targetnya 50%. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu, ya di step ketiga, ya saya lebih senang menyebutnya dengan istilah-istilah yang enak dihafal, yaitu anaconda. Ya, anaconda ini bukan jenis ular di Afrika, tetapi analisa kondisi yang ada. Ya, improvement itu selalu Bapak Ibu akan dilihat before dan afternya. Ya, foto. Ya, QCC itu kita main foto, bukan selfie ya. QCC bukan selfie tapi foto proses. Ya, kondisi sebelum improvement seperti apa, ya fotonya seperti apa, ya. Kemudian, ya, sesudah pun difoto. Ya, sesudah melakukan perbaikan-perbaikan terus kemudian difoto. Ya, tetapi anaconda ini yang baru bisa kita foto adalah kondisi sebelum, karena belum melakukan perbaikan. Ya, foto aja sebelumnya, cepret 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 cepret, udah simpan. Ya. Kemudian, ya, masukin ke step 4. Ya, step 4 ini Bapak Ibu, ya, kita melakukan satu upaya namanya teknik analisis. Ya, makanya disebut analisa sebab akibat. Nah, rekomendasi di QCC Bapak Ibu melakukan fishbone diagram. Ya. Jadi analisa tulang ikan. Ini yang temuin bukan orang Cirende, bukan orang Bogor, ya, apalagi orang Bekasi, tetapi orang Jepang yang nemuin, namanya Mr. Ishikawa. Ya, Mr. Ishikawa melakukan satu riset dulu, kemudian terbentuk bahwa gini, dia ngomong begini, masalah ya kan yang muncul itu tidak akan keluar dari 4M1E. Ya, yaitu apa? Manusia, metode, environment, material, mesin. Ya, ada juga mungkin di metode itu kadang-kadang disandingkan dengan regulasi, aturan, kebijakan dan seterusnya. Ya, bahkan yang bukan manufacturer, mesin itu bisa digantikan dengan alat bantu, alat ukur, ya, termasuk mungkin pesawat telepon lah, kendaraan apa itu masuk dengan mesin. Ya, ini yang perlu disampaikan. Nah, fishbone itu ya, Bapak Ibu ya, yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita melakukan five wise minded. Ya, five wise minded apa artinya? Jadi bagaimana ya berpikir dengan 5 why. Ya, 5 why dalam tanda kutip ya, Bapak Ibu, bukan berarti why-nya ada 5. Ya, bukan why-nya ada 5, tetapi kalau pada saat brainstorming dengan tim, misal gini, oke, masalah ini terjadi kenapa? Karena orang, Pak, gitu kan. Orangnya kenapa? Belum dilatih, Pak. Gini deh, pertama adalah orang baru, Pak. Oke, kenapa orang baru bikin masalah? Oh, belum pelatihan, Pak. Oh, kenapa belum ada pelatihan?
Kalau belum ada pelatihan nggak terjawab, maka belum ada pelatihan itu adalah root cause. Ya, ingat Bapak Ibu, teknik analisa fishbone belum nyari solusi. Ya, jangan buru-buru. Ya pelan-pelan aja, melakukan QCC itu pelan-pelan. Ingat fishbone diagram sampai nyari root cause. Ya, karena di sistem selalu bilang tindakan perbaikan akan dapat ketika root cause-nya tepat. Ingat ya, solusi nanti itu di step kelima. Jadi akan dibilang sekali lagi, solusi tidak akan dapat kalau root cause-nya tidak tepat. Maka gojloklah tim Bapak Ibu di fishbone diagram ini. Ya, jadi ada kayak semacam arah panah tuh bentuknya 90 derajat. Jadi Y, makanya pakai Y. Jadi ini kenapa? Kenapa orang baru bikin masalah? Belum di training. Kenapa belum di training? Katakan, oh HRD belum menjadwalkan Pak, atasan belum menjadwalkan. Oke, kenapa belum menjadwalkan? Ya tanya terus. Kalau tim itu bilang Pak, ini Y-nya udah mentok. Oke, Y tersebut lingkarin jadi root cause. Ya. Nah, nanti kita cari solusi itu basisnya dari root cause. Ya, root cause itu adalah akar masalah. Jelas ya Bapak Ibu ya. Solusi basisnya dari akar masalah. Ya, clear semua ya. Ya, sama treatmentnya dengan metode Enfarma. Nah, kalau ya sekali lagi loh, Ishikawa nggak bilang semua masalah pasti 4M1E-nya ada, belum tentu. Oke, ya. Kalau faktor itu tidak mendorong muncul masalah tersebut, maka eliminir. Saya ulang ya, kalau faktor itu nggak jadi penyebab, eliminir, nggak usah di brainstorming. Artinya apa? Kita keluarkan. Misal, oh lingkungan kayaknya nggak pengaruh Pak. Oke, lingkungan keluarkan. Ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting kuncinya apa Bapak Ibu? Ya, mengoptimalkan pendapat anggota saat meeting QCC. Ya, karena QCC itu berhasil karena kita bekerja sama, semua ngasih pendapat. Ya, jadi yang dihargai itu pendapat anggota karena anggota yang tiap hari melototin proses itu, jadi nggak mungkin nggak tahu. Ya, jadi tema leader atau fasilitator harus bijaksana tuh, pinter melihat peluang-peluang kayak gitu. Ya, oke, kita singkat cerita, fishbone sudah dilakukan. Oke, kemudian setelah fishbone dilakukan, ya kita masuk ke step 5 namanya rencana perbaikan. Nah ini baru solusi. Ya, kalau tadi fishbone diagram, ya sedikit bercanda nih saya ya. Step keempat, ya di fishbone diagram, saya kadang ditanya sama klien gini, Pak, pada saat meeting boleh nggak sih ikannya ngadep ke kanan kepalanya, atau kita pakai tulang ikan bandeng, ikan patin? Ah itu nggak prinsipil, ya. Bahkan cuma garis-garis saja bisa, karena Ishikawa nggak pernah mempermasalahkan meetingnya dengan gambar ikan apa. Ya, jadi fishbone itu sebenarnya perumpamaan aja, seperti tulang ikan itu maksudnya. Nah, saya pakai gambar ini biar agak manis aja. Kalau cuma tulang-tulang doang kok kayaknya apa itu antena TV atau apa gitu kesannya kan. Tapi kalau ikan, oh iya memang di fishbone. Ya, jadi bebas-bebas saja ya. Oke, Bapak Ibu, step kelima. Jadi step 4 itu menentukan root cause. Step kelimanya adalah mencari solusi atau tindakan perbaikan. Ya, tetapi ingat untuk melakukan tindakan perbaikan kita harus bikin perencanaan, planning, ya supaya terarah tuh perbaikannya terarah. Jadi nggak hantem kromo bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, misal ya dari contoh di slide saya sampaikan tema yang tadi ya tentang conveyor itu ada mesin, material, manusia dan metode. Ya, di sini kita pakai adalah 5W 2H ya atau 4W 2H. What, why, where, how, who, when. Ya, ini harus kita lakukan identifikasi. Masalahnya apa, penyebabnya apa kita tuang, di mana ya perbaikan itu kita lakukan dan apa yang mau kita lakukan, how itu ya, who itu siapa yang melakukan dan when kapan akan ya Bapak Ibu ini penting dicermati. Begitu juga faktor environment atau lingkungan. Ya, ini what-nya apa, why-nya artinya kenapa terjadi, di mana ya kejadiannya atau perbaikannya dan apa yang mau kita lakukan perbaikan tersebut, siapa yang melakukan dan kapan akan dilakukan. Ya, udah semua masuk nih dalam satu frame tindakan perbaikan, baru step ke-6 ya kita lakukan perbaikan, kita eksekusi. Ya, ingat ya Bapak Ibu, kita bikin perencanaan kemudian eksekusi. Nah, ada satu tips yang terkadang sering terjadi gini. Pak, ketika kita lakukan perbaikan, muncul ide perbaikan yang tidak ada di kolom rencana perbaikan. Itu gimana, Pak? Ya, saya yakin Bu Viko, Pak Andri, Bapak Ibu yang lain pernah nih menemukan di perusahaannya masing-masing. Saya ulang ya, pada saat mau melakukan perbaikan,
Tetapi ya kan, perbaikan tersebut tidak terfikirkan pada saat kita meeting rencana perbaikannya. Ya. Nah, kalau itu terjadi, no problem, nggak apa-apa. Karena kan ide itu maaf ya, nggak hanya di ruang meeting, di toilet aja kita bisa dapat ide loh. Betul nggak Bapak Ibu? Mohon maaf ya. Ya kadang-kadang di tempat-tempat yang konyol kita dapat ide cemerlang lagi. Oke, ya. Jadi jangan jangan juga kaku, tulis. Ya, melakukan perbaikan tetapi tidak ada rencana di rencana perbaikannya, tulis di step ke-6. Ya, nggak apa-apa. Ya, gitu loh. Nah, kemudian pada saat menerapkan langkah perbaikan, ya kan, ikuti langkah-langkah di sini. Ya, misal ya, problemnya tadi yang conveyor, oh cek kondisi lapangan, desain feedernya gimana, persiapan materialnya, pembuatan alat bantunya seperti apa, ini semua difoto nih. Ya, fabrikasi output feedernya, terus inputnya seperti apa, gitu loh. Ya, kemudian kita lihat, ya, di penerapan langkah perbaikan, ya, itu kita catat apa yang sudah dilakukan dan hasilnya seperti apa. Ya, di fase 6 sudah dicatat. Ya, perbedaan sebelum kita melakukan perbaikan sama sesudah kita terapkan langkah perbaikan bedanya apa? Nah, nanti dituang secara resmi itu di step 7 yang kita sebut evaluasi hasil. Ya, clear ya Bapak Ibu. Jadi meeting brainstorming udah, menentukan temanya udah, kemudian analisa kondisi ada udah, kemudian fishbone-nya udah, lakukan perbaikan udah. Nah, sekarang kita lihat yang kita lakukan perbaikan tersebut itu bagaimana hasilnya dengan target yang kita canangkan di awal. Sederhana ya. Hasil itu adalah apa yang kita lihat, selisih atau perbaikan apa yang berbeda antara before dan after. QCC itu konsepnya gitu, before after, udah compare aja, ya bandingkan aja. Ya, nah dalam evaluasi ada kurang lebih 7 aspek yang harus dilihat. Ya, oke apa aja? Kita sebut aja, Bapak Ibu ngapalinnya gampang, QCD SMPE. Saya yakin nggak sampai 1 menit Bapak Ibu hafal, QCD SMPE. Ya, panjangannya ini masing-masing. Dari aspek quality apa perbedaannya, dari aspek biaya apa perbedaannya, dari delivery apa perbedaannya. Ya, khusus delivery Bapak Ibu jangan hanya apa ya, mindset itu jangan hanya teringat pengiriman barang. Ya, delivery itu cakupannya banyak. Bagaimana seorang bawahan kirim laporan tepat waktu enggak? Ya, gitu loh. Jadi bukan hanya pengiriman barang masalah delivery. Oke, kemudian safety. Buat Bapak Ibu yang sudah melakukan atau certified di safety, QCC sangat mendukung. Ya, ada nggak pekerjaan yang unsafe work sama unsafe act berpotensi terjadi kecelakaan? Nah, unsur safety gimana? Oh, ini meminimais Pak kecelakaan. Oke, good. Ya, kalau bisa bahkan jangankan kecelakaan, near miss aja kalau bisa nggak ada. Coba Bu, near miss itu apa ya kalau bahasa ini almost ya, hampir, nyaris kecelakaan. Ya, nyaris aja nggak boleh Bu, gimana kecelakaan? Ya, oke. Kemudian moral. Ya, moral ini lebih kepada unsur psikis. Jadi misalnya gini, oh anak buah saya tadinya nggak berani Pak ngomong di meeting, sekarang cerewet banget. Yang nggak berani, yang nggak pede tampil presentasi, sekarang pede banget. Karena dilatih di QCC. Karena orang mau masuk konvensi itu jangan kemudian diceburin gitu aja Bapak Ibu. Saya pernah melatih presentation skill level operator yang biasanya megang palu, sekarang megang pointer. Bapak Ibu kebayang nggak dulu megang palu yang begitu berat tuh hammer, makanya otot-otot operator di bagian itu kayak kuli-kuli panggul beras Keramat Jati. Ya, biasa megang berat, megang pointer yang enteng justru deg-degan. Jadi kalau pointer lampu merah nyala tersorot ke screen, merahnya itu gemeter gitu, bergerak-bergerak, kelihatan memang dia nervous. Nggak apa-apa, ya. Orang-orang lapangan ketika tampil di muka publik, apalagi di depan bos, nervous sama seperti kita. Nggak apa-apa. Ya, kalau nggak begitu mereka nggak pernah ngerasain apa arti nervous. Biarin aja ceburin, tapi udah dibekalin. Ya, teknik presentation skill, TOT, PowerPoint itu harus dibekalin. Ya. Yang berikutnya productivity. Ya, QCC nggak mungkin kalau kita nggak ngeliat productivity. Menaik nggak produktivitasnya? Menurun nggak rejection rate-nya? Lebih bagus nggak pengiriman barangnya? Lebih naik nggak revenue-nya? Itu pertanyaan-pertanyaan tentang produktivitas. Ya, yang terakhir environment. Ya, misal lingkungan kerja yang begitu kumuh, kotor gitu ya, nggak bersih, setelah QCC, ya 5R-nya jalan atau 5S-nya jalan, ya kan? Lebih bersih, lebih higienis. Ya, itu aspek-aspek QCD SMPE yang akan dinilai oleh para juri, ya. Step terakhir, Bapak Ibu, ya, sebelum nanti saya lakukan tanya jawab, standarisasi dan rencana berikut. Oke, buat Bapak Ibu yang perusahaannya sudah certified ISO 9000 ya, minimal ISO 9000 aja, ya.
Standarisasi itu, Bapak Ibu, untuk mempatenkan, melegalisasikan perbaikan yang sudah dilakukan supaya tidak terulang kembali. Ya, kalau sudah ISO 9000, tentunya Bapak Ibu tahu dokumen apa yang dibutuhin. Misalnya, oke Pak, merevisi prosedur, atau bahkan bikin prosedur, atau bikin WI, atau kita melahirkan form baru, Pak. Ya, macam-macam, silakan identifikasi ya dokumen tersebut berupa apa supaya ya kejadian ini yang tinggi rejection rate-nya tidak terulang kembali. Kalaupun terulang sangat minim. Ya, Bapak Ibu, ya. Gitu. Jadi kalau QCC indikasinya sederhana, di step 6 kelihatan, kalau step 7 kelihatan. Kalau hasilnya tidak lebih baik dari sebelumnya berarti QC Bapak Ibu gagal. Sederhana. Saya agak strict di step 7 kenapa? Supaya mereka jadi berbenah. Apa yang salah ya kok reject-nya jadi tinggi? Apa yang salah ya kok revenue jadi turun? Nah, gitu loh. Ya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di masih step 8 ada yang disebut rencana berikut. Ya, rencana berikut itu gini. Di awal Bapak Ibu sudah meeting brainstorming ya yang tadi katakan di awal ada 30 masalah. Nah, di step ini dibuka lagi. Oke guys, kita mau nentuin nih tema berikutnya apa. Oke, kita buka ya pertemuan pertama kita tuh tentang penentuan tema, dilihat lagi. Oke guys, tadi kita udah nentuin 3 masalah terbesar, kita baru saja nyelesain yang nomor 1. Apakah tema berikut kita mau ambil yang 2 dan 3? Sepakati bersama. Nah, saran saya supaya nggak terlalu lama meeting penentuan tema, pakai aja Bapak Ibu yang sudah distratifikasi tadi. Ya, ada 3 ranking, udah ambil aja, kalau nggak 2, 3 ambil. Ya, silakan. Ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Di sini apa ya? Akhirnya kita tahu bahwa QCC ya kan menganut falsafah yang disebut PDCA. Plan, Do, Check, Action. PDCA itu berupa siklus. Namanya siklus kan muter Bapak Ibu. Nggak ada siklus itu lonjong segitiga, nggak ada. Dia muter. Ya, makanya yang nemuin ini namanya Deming. Ya, Deming ini bukan orang Depok ya kan. Deming ini terkenal dengan teori yang disebut Deming Cycle. Ya, PDCA itu beliau nemuin. Ya, jadi artinya apa? Ketika kita nyelesain masalah di step ke-8 itu udah ketemu suruh nentuin tema lagi. Ya, padahal di step 1 tema itu udah disuruh ngomong, cari tema, cari masalah. Ya, ini ya, begitu relevansinya konsep PDCA sama QCC. Jadi di step 8 nentuin masalah berikutnya apa yang nanti relevansinya ke step 1. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Ini filosofi bahwa PDCA enggak pernah berakhir. Siklus, namanya siklus, nggak akan terputus. Ya, cycle, jadi muter aja gitu loh. Ya, oke ya, step 8 kita sudah selesai. Kita lihat berikutnya. Ya, tema kita udah beres ini. Sep, ya. Nah, buat Bapak Ibu yang jadi koordinator ya di perusahaannya atau mau mulai si calon koordinator, perlu tahu nih kriteria penilaian tuh ada 2. Ya, umum ya yang terjadi biasanya kalau kiblatnya ke negara-negara Jepang atau kultur Jepang kurang lebih ada 2. Ya, pertama adalah penilaian tim, yang kedua penilaian fasilitator. Ini yang individu ya. Apa namanya? Komprehensif. Jadi kelompok dan individu. Ya, oke. Lalu ya, susunan juri. Untuk nentuin seorang juara atau tidak kan perlu ada juri, Pak dan Ibu. Nggak ada juri ya susah dong. Siapa yang juara gitu ya. Oke. Kita lihat bagi Bapak Ibu yang perusahaannya pemula ya. Ya, QCC itu pertama minimal 3 orang juri, maksimal 5. Ya, intinya apa? Harus ganjil. Kalau terjadi nilai yang sama, orang ketiganya jadi penentu. Ya, kemudian secara level ya bagi pemula minimal direktur, presidir atau owner. Ya, nanti kalau udah jalan 3 sampai 5 tahun saya rasa ini nggak usah lagi. Turunin aja ke level manager. Jelas ya? Di awal-awal masih direktur jadi juri, manajer jadi member. Kalau nanti manajer jadi juri, maka membernya supervisor. Begitu aja. Ya. Kemudian kalau bicara pria wanita itu bebas saja. Ya, kombinasinya sesuai dengan apa yang mau dan dibekali siapa silakan ya. Nah, bagi perusahaan yang sudah ber-QCC paling nggak lebih dari 3 tahun, juri tetap minimal ganjil ya, minimal 3 maksimal 5. Kalau terlalu banyak nanti jadi rempong hitungnya ya. Kemudian kalau udah lebih dari 3 tahun, nah ini yang saya bilang, level manager yang udah jadi juri, jangan lagi direksi. Direksi itu jadi penonton aja. Ya, approval biaya aja. Ya, kemudian kalau pria wanita buat juri itu silakan kombinasi aja ya, supaya ada asas keterwakilan ya. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal Bapak Ibu ya, potensi-potensi penghargaan apa aja. Ya, coba bayangkan Ibu banyak sekali nih. Bukan semuanya diterapin ya, tapi pilihan sebagai reward ya. Jadi contoh nih, di sini ada uang cash atau transfer
ya. Kemudian ada juga yang tetap duit tapi nilainya sesuai dengan penghematan atau peningkatannya, ya. Kemudian juga ada yang melakukan pelatihan di lokal atau luar negeri, ya, traveling ke luar negeri. Jadi kalau yang pertama suruh belajar sambil jalan-jalan, kalau yang kedua hanya jalan-jalan. Ya, kalau di polling saya yakin semua hanya mau milih jalan-jalan karena nggak mau mikir. Ini silakan kebijakan perusahaan, ya. Kemudian yang berikutnya ada tambahan kenaikan gaji. Ya, ada juga sebagai kredit poin untuk penilaian promosi jabatan. Mbak Siva sudah 11.42, silakan Mbak Siva. Baik, saya izin share screen dulu ya, Pak. Silakan. Saya reminder kembali bila Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat dan e-materi dari webinar hari ini dari Pak Pri, silakan menghubungi saya atau bisa screenshot barcode di sebelah kiri dan akan terhubung ke saya. Ada biaya investasi yaitu 150 per orang, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan e-sertifikat dan e-materi. Dan di sebelah kanan salah satu contoh sertifikat webinar yang kita keluarkan. Kemudian ada webinar evaluation. Ini adalah Google Form untuk Bapak Ibu isi yang akan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya untuk perbaikan webinar selanjutnya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Saya mohon izin untuk screenshot. Saya mohon kepada Bapak Ibu bila tidak berhalangan untuk membuka kamera, silakan dibuka kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Pak Unggul, Pak Budi Haji, sehat semua ya. Terima kasih Pak Putra. Sini Siva yang mau foto? boleh Pak. Di sini ada 2 slide. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kemudian sekali lagi slide yang kedua 1, 2, 3. Ya, terima kasih.